Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang bandar narkoba di Tulang Bawang memberontak dan terus berteriak meminta pertolongan keluarganya saat ditangkap polisi. Puluhan nasabah mengeruduk salah satu kantor asuransi di Bandar Lampung menuntut pencairan dana asuransi. Kebijakan pemerintah melarang warung menjual LPG 3 kg diprotes warga. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur, Waikenanga, Tulang Bawang Barat pada Selasa sore. Sebuah truk yang mengangkut motor dari Jakarta menuju Sumatera Selatan menabrak bus dan minibus di depannya. Menurut saksi mata, truk yang dikemudikan Didi Supriyadi, warga Subang, Jawa Barat, awalnya beriringan dengan bus di depannya. Diduga akibat remblong, truk menabrak bagian belakang bus hingga ringsek. Truk kehilangan kendali dan kemudian menabrak mobil dari arah lawan. Mobil lagi berjalan, tiba-tiba di belakang mobil bus ini ada mobil Fuso muat motor. Truk langsung lumpur, katanya remnya blong gitu. Terus itu di sebelah kanan ada mobil Innova itu punya bapak Robert. Ada korban jiwa nggak? Nggak ada. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Truk berikut pengemudi penyebab kecelakaan beruntun ini ditahan di Polres Tulang Bawang Barat. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Seorang gadis belia bernama Ernawati diduga diculik karena sudah 1 bulan tidak pulang dan tak ada kabar. Orang tua gadis warga desa Morodadi, Kecamatan Uwai Serdang, Mesuji itu sudah mencari ke sejumlah lokasi namun belum juga menemukan titik terang. Saat disambangi ke rumahnya pada Selasa siang, orang tua gadis 18 tahun itu hanya bisa tertunduk lemas dengan raut kesedihan sambil memegangi foto Ernawati. Putri kesayangan mereka kini tak diketahui rimbanya. Pada 14 Desember 2022 lalu, anak kedua dari 5 bersaudara itu pamit merantau ke Jakarta. Berdasarkan informasi yang mereka dapat dari sejumlah saksi, Ernawati dicegat pria teman dekatnya berinisial KM di Jalan Simpang Asahan Mesuji, lalu diajak pergi dengan paksa tanpa membawa tasnya. Kita udah nyariin kemana-mana, Lampung Timur, mana-mana lah pokoknya. Nggak ketemu. Sudah lapor polisi? Belum. Apa harapannya, Pak? Harapannya kalau bisa ya anak kita itu pulang ke rumah, campur dengan keluarganya lagi. Harapannya ya kalau bisa dia kembali. Pulangnya? Ya pulang ke rumah dan selamat. Ya. Jangan ada halangan apa-apa. Hingga Selasa siang, keluarga Ernawati belum melapor ke polisi. Pasangan suami istri yang sehari-hari bekerja sebagai pengepul barang rongsokan ini masih terus mencari sang anak yang memiliki ciri-ciri tinggi badan 150 cm dan warna kulit sawo matang. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Sidang kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Selasa siang. Agenda sidang adalah mendengarkan saksi atas terdakwa mantan Rektor Unila Karomani.
Suar paling pertama, disusul dengan Pak Yulianto Tengah. Dalam persidangan, hakim memarahi Wakil Rektor 2 Unila Bidang Umum dan Keuangan Asep Sukohar karena kesaksiannya berbeda dengan berita acara penyidikan atau BAP. Asep mengatakan tidak pernah meminta Karomani untuk menitipkan mahasiswa. Padahal dalam BAP, Asep menyatakan Karomani menyetujui titipan mahasiswa dengan syarat memberinya uang. Saat dicecar hakim, Asep mengaku banyak lupa atau tak ingat. Kalau sesuai dengan BAP jangan buat cerita lain di sini. Masalahnya lupa, yang boleh. Itu tidak apa-apa. Itu sesuatu yang sangat berbeda. Seorang dengan bersedia memberikan sumbangan itu beda itu, ya. Jadi ingatkan kepada saksi untuk bicara yang benar di ruang sidang ini, ya. Oke. Mencari sumbangan, saya berangkat karena itu impact saya dari BAP pertama sampai terakhir. Saudara. Ya. Jadi saudara tidak pernah meminta dia untuk mencari Tidak pernah. dana untuk LMC. Iya, tidak Apa pernah. lagi? Yang kedua, kemudian saya tidak pernah ada komitmen dengan orang. Bahkan tadi beliau katakan sepanjang nilainya sesuai dengan setor. Dan Dalam persidangan juga terungkap Asep menitipkan anaknya di Fakultas Kedokteran Unila dan lulus melalui jalur mandiri. Persidangan akan dilanjutkan pekan depan untuk kembali mendengarkan keterangan para saksi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bersedia sebagai saksi. Meski pandemi telah mereda dan pemerintah telah mencabut peraturan PPKM, waktu pemberlakuan program asimilasi bagi para narapidana tetap diperpanjang. Selasa pagi, 41 narapidana rutan kelas 2B Kota Bumi, Lampung Utara menghirup udara bebas. Mereka mendapatkan program asimilasi setelah menjalani setengah dari masa hukuman. Narapidana yang mendapatkan asimilasi telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Program asimilasi tidak diberikan bagi narapidana kasus korupsi, asusila, terorisme, residivis, dan narkotika dengan hukuman di atas 5 tahun. Setelah bebas dari penjara, mereka diminta tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Jika pihak lapas mendapat laporan mereka melanggar hukum kembali, maka status asimilasinya dicabut dan akan kembali ditangkap untuk menjalani sisa masa tahanan. Rutan Kota Bumi itu melaksanakan untuk gelombang pertama itu sebanyak 41 warga binaan yang mendapatkan asimilasi di rumah. Ada kasus-kasus yang tidak bisa mendapatkan remisi, ada yang bisa. Contohnya yang tidak bisa itu yang pertama residivis, yang kedua korupsi, yang ketiga itu narkotika di atas 5 tahun. Kementerian Hukum dan HAM memperpanjang program asimilasi di tahun ini mulai 1 Januari hingga 30 Juni mendatang. Program asimilasi kembali dilaksanakan pemerintah karena lapas dan rutan rentan menjadi klaster penularan COVID-19. Sebab sebagian ruang tahanan telah penuh terisi dan melebihi kapasitas normal. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.